Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, satu alasan kenapa harus banyak umat muslim memperhatikan apologetik Kristen, karena ada data-data yang selama ini mungkin teman-teman tidak tahu, namun dibukakan dengan baik dan dapat dipelajari, diakses, dan didengarkan, yang dapat menambah wawasan. Dan saya pikir di zaman ini banyak orang dapat belajar dengan rapi dan mempercayai sesuatu dengan terbuka, dengan baik, oleh karena melihat data-data yang sudah dipaparkan. Kali ini teman-teman kita akan melihat satu video yang begitu menarik. Jangan skip, mari belajar bersama-sama. Dan saya pikir inilah kenapa ada banyak orang akhirnya berpikir untuk pindah keyakinan, karena mereka melihat fakta yang bagus. Ini dia videonya. Nah, ibu ini siapa? Yang dimaksud ini siapa? Yang punya gelar penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal. Memberikan Ibu, kalau ditanya, ibu jawab saja. Kalau ditanya jawab aja, nggak usah ngalor ngidul. Saya tanya nih, seorang anak telah lahir untuk ke dunia, yang telah lahir ke dunia ini, ibu jangan nyerocos ya. Ibu jangan nyerocos. Anda tanya nggak sih? Ya, saya tanya. Nah, ibu harus jawab ini. Ini yang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai, ini siapa? Gelarnya siapa? Kata orang Yahudi itu Yehezkia. Pertanyaan saya, kapan Yesus dipanggil Bapa yang kekal? Sebentar, ibu tanya, katanya Yehezkia. Apakah Yehezkia pernah mengaku penasihat ajaib, Allah yang perkasa? Yehezkia. Apa dia pernah mengaku Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai? Dia pernah begitu? Pernah ngaku itu? Di dalam kitab Perjanjian Lama, orang-orang yang diberikan nama Tuhan itu banyak. Bahkan sebuah tempat suci pun dipanggil dengan nama Tuhan. Saya tanya ibu, Yehezkia pernah ngaku nggak? Pernah ngaku ngomong ini nggak? Pernah ngaku dia dipanggil atau dia ngaku? Di situ tertulis. Dia ngaku nggak? Nah, di sini Bapak yang... gelarnya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai. Ini siapa bu? Kan dia seorang anak laki loh. Dia lahir seorang laki-laki bu. Ini kitabnya orang Yahudi. Seorang anak setelah lahir untuk kita, seorang putra yang telah diberikan untuk kita. Memangnya Yehezkia dia pernah mengaku jadi Tuhan dan juru selamat? Dia pernah mengaku juru selamat? Apakah dia dipercaya sama orang pada waktu itu dia sebagai juru selamat? Gimana sih? Ini tanya juru selamat apa sih? Anda pertanyaan Anda apa poinnya? Memangnya tuh ibu nggak ngaku bahwa Yesus juru selamat? Juru selamat untuk Bani Israel yang ngaku saya, dia untuk Bani Israel memang. Kenapa emang? Tidak bu, salah bu. Ibu nggak mau terima kenyataan saja. Dia yang mengakui kok, aku untuk berdomba dari Bani Israel. Lalu? Dari Bani Israel ya, ya. Ibu tahu nggak? Iya. Tuhan tuh memilih bangsa Israel untuk menjadi saksinya. Apa sih? Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi pilihannya, ibu paham nggak? Tahu di dalam Al-Quran Bani Israel menjadi bangsa yang terpilih. Emang kenapa? Nah, kalau begitu, ketika Tuhan ada di bangsa Israel, dia mengutus para muridnya ya untuk menjadi saksi-saksinya, maka dia berbicara, ya ini berbicara untuk pergi ke seluruh dunia. Pergi untuk ke seluruh dunia ya, semua orang untuk mengabarkan Injil dan bahkan untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Sebenarnya berantakan banget. Ini kita ngomong apa? Poinnya apa? Loh, dari tadi nggak ngerti poinnya apa bagaimana? Yang punya gelar tadi sedang perkasa siapa? Lah, ibu saya mengatakan menurut orang Yahudi itu adalah Yehezkia. Tapi saya nggak mau lancang mentafsir kitab orang Yahudi, paham? Menurut Yahudi, ya. Yehezkia. Lalu Yehezkia pernah nggak di situ dianggap sebagai Bapak yang kekal, Raja Damai? Jangankan Yehezkia, bait suci pun dipanggil dengan nama dalilnya. Jadi seorang laki-laki, dia seorang laki-laki lahir. Dia lahir seorang bait suci itu. Di situ kan bait suci lahir. Iya telah lahir. Siapa itu manusia? Manusia itu siapa bu? Yang telah lahir? Yahudi, Yehezkia. Gimana sih? Apakah Yehezkia itu diakui sebagai Bapak yang kekal, Raja Damai, Juru Selamat? Banyak, saya sudah katakan banyak nama orang. Masalah banyak siapa? Banyak itu siapa? Masalah banyak itu siapa? Jangan ngomong banyak Sabar, saya nggak bisa. Anda kan loncat-loncat. Kita nggak ada tema, kita nggak ada model. Saya ngikutin kamu. Makanya saya minta satu. Jadi Anda ketika minta, mungkin saya harus dalil. Kita nggak kemana-mana. Saya minta satu tema, kasih. Saya minta moderator, Anda nggak kasih. Anda memang loncat-loncat. Saya suruh bangun diri dari mana? Boleh. Saya ngikutin kamu. Saya ngikutin kamu. Saya mau kasih dalil dulu, sabar. Saya kasih dalil dulu, sabar ya. Oke, tunggu. Ya, tunggu ditutup lagi.
saya pernah membaca di kitab Anda bahwa nama Tuhan itu bahkan dipanggilkan kepada bait suci. Bentar. Oh, bait suci bisa lahir ya Bu ya sebagai seorang putra ya. Ini nggak ada korelasinya. Saya bilang nama Tuhan itu dipanggilkan kepada, makanya Anda itu dengar dulu maksud saya. 95 tadi gimana Bu? Dipanggilkan namanya kata, sedangkan bait suci pun dipanggil dengan nama Tuhan gitu loh. Bu, ya saya 95 tadi bicara bait suci apa bicara manusia ya? Iya, bilang di dalam kitab Anda saya pernah baca bahwa banyak orang-orang yang menggunakan nama Tuhan, dipanggil Tuhan yang perkasa itu ada. Saya mau cari dalilnya dulu. Sebentar, saya udah kumpulin kemarin. Ini nggak tahu simpannya di mana karena kan pakai HP ini gitu loh. Sabar. Jadi kalau Anda bilang Yesus Bapa yang kekal, saya juga minta mana Yesus dipanggil Bapa yang kekal mana? Anda bilang aku dan Bapa satu. Kapan dia dipanggil Bapa yang kekal itu kapan gitu loh? Kapan di perjanjian baru dia dipanggil Bapa yang kekal? Nggak ada, nggak terpenuhi gitu loh. Sama berarti pertanyaannya. Bentar ya, saya tutup dulu. Ini kalau saya sebentar, saya masuk lagi boleh ya? Ngapain Bu harus keluar-keluar lagi Bu? Sudah gini aja Bu, kamu lihat ini aja, lihat ayatnya aja dulu gini. Ibu lihat baik-baik. Ya, ini kan mengatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, diberikan untuk kita. Ya oke, gak masalah. Seorang putra telah diberikan untuk kita Bu. Apakah ibu merujuk kepada Yeskia? Apakah Yeskia itu diberikan untuk kita Bu? Itu bukan kata saya, itu kata orang Yahudi. Saya nggak mau Ibu nggak usah ikut-ikutan sama orang Yahudi. Itu mengatakan Ibu nggak usah ikut-ikutan sama orang Yahudi. Ibu nggak usah ikut-ikutan sama orang Yahudi kalau ini kan ditanya orang Yahudi. Ini kan ditanya orang Yahudi. Ini orang Yahudi nggak bisa bantah. Yahudi bisa bantah. Emang kapan Yesus dipanggil Bapa yang perkasa? Bapa yang kekal itu kapan dipanggilnya? Tanya sama orang Yahudi, Memangnya yang dianggap Mesias yang ditunggu-tunggu Yeskia? Enggak, itu bukan berkata tentang Mesias, tapi Bapa yang kekal. Kapan Yesus dipanggil Bapa yang kekal? Nah, itu ada kata Mesiasnya. Kalau misalnya aku dan Bapa adalah satu, Ibu nggak mau juga. Di dalam kitab Anda, Allah di dalam diri manusia itu banyak ayatnya. Banyak ayatnya di mana di dalam kitab Anda, Tuhan ada di dalam diri manusia. Tuhan itu punya manusia. Bahwa Yesus itu berdasarkan dalil kitab Anda. Bapak di surga, dia lahir bukan dari manusia, ya kan? Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dan Ibu tadi menyangkut pautkan dengan Tritunggal, ya kan? Menyangkut pautkan dengan Tritunggal, lalu menganggap bahwa Bapa itu adalah bapaknya Yesus. Nah, berarti Yesus adalah anak Allah, kan gitu. Yesus berkata, dengar dulu, Yesus berkata apa? Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Artinya Yesus punya Tuhan. Ya, Tuhannya Yesus siapa? Sebagai Bapa yang kekal? Tuhannya Bani Israel. Tuhannya Bani Israel, kenapa kok dia bisa bilang begitu, Bu? Ya, dia punya Tuhan. Orang dia berdoa aja kok. Di dalam kitab Lukas dia berdoa kepada Tuhan langit dan bumi. Kalau masalah berdoa, kenapa Allah kamu berselawat untuk Muhammad? Karena dia memberkati Nabi Muhammad. Kenapa emangnya? Nggak boleh. Anda iri. Orang bersolawat kok memberkati. Beda Bu, memberkati dengan bersolawat. Coba tunjukkan konstruksi grammarnya mensolat beribadah dengan solat memberkati. Coba tunjukin kepada saya. Grammarnya ya. Saya memberkati kamu misalkan. Nah, itu beda lagi kalau saya mendoakan saya bersolawat memuji. Nah, Ibu bersolawat itu apa artinya Bu bersolawat, Bu? Anda kan yang komplain, tunjukin bahasa Arabnya. Saya nggak mau mengajarkan di sini nggak mau mengajarkan fiil, isim, nggak mau. Ibu yang bahasa Arab ya? Ibu yang bahasa Arab. Ibu pintar bahasa Arab. Saya nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa. Karena Anda yang komplain kan? Coba ngomong sama Bu Fadila deh kalau bahasa Arab. Iya, kalau saya nggak bisa bahasa Arab, pernah jadi TKW. Saya nggak pernah jadi TKW. Oh ya, TKW ya? Bahasa Arab TKW sama bahasa Arab TKW. Saya nggak bisa bahasa Arab. Ya, memang beda. Ya, kalau bahasa Arab beda. Ya, berarti aja ahlinya Bu Fadilah tuh, ahlinya. Ayo kalau mau bahasa Arab sama dia aja, Bu. Oh, jadi minta tolong, boleh dong saya masukin teman saya satu orang. Saya jangan adil dong. Masa Anda bawa teman nyerang saya di konten Anda, nggak malu Anda? Teman saya tadi saya suruh bawa si siapa? Teman saya masih satu. Nggak bisa dong, nggak mau, saya nggak mau kasih. Nggak mau, nggak apa dong. Perempuan kita. Nggak bisa, suka-suka saya dong. Anda bawa teman, katanya cuma saya dan Anda. Sekarang Anda kewalahan bawa Fadilah. Bu Rifa begini, kan janjinya sama Bu Umi. Bu Umi. Tunggu dulu, saya nggak ada urusan sama Bu Fadilah. Bu Rifa, Bu Rifa, tanya video bilang saya dan kamu. Santai dulu. Santai dulu. Tapi Anda curang. Kemarin Bu Fatima bilangnya sama Umi Dini loh. Nah, Umi Dini nggak datang. Nggak ada kaitan. Itu satu. Ini nggak ada urusan sama saya. Sekarang begini, ente tadi minta bahasa Arab. Bu Fatima memang nggak bisa bahasa Arab. Oke, sekarang jelaskan kepada saya. Ya, jelaskan kepada saya. Tadi ente bilang gini, Uni Rifa. Uni Rifa tadi kan bilang masalah yang awal dan yang akhir. Uni Rifa tadi saya mendengar banget. Uni Rifa tadi bilang di Allah Anda nggak ada.
Anda buka Ada, Al-Hadid ayat 3. Ada. Saya nggak pernah bilang nggak ada. Jangan fitnah. Jangan fitnah. Yang tidak, Melkisedek yang ada di kitab. Oh, ini udah keroyokan, mau fitnah. Anda baca Al-Hadid ayat 3 Anda baca. Ada. Wal awal Oh, ini wal apa? akhir wal zahir wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Jangan kesurupan, Artinya yang awal dan Fadila. akhir, yang Bu Fadila, batin jangan dan yang kesurupan, batin. santai. Oke, ngomong. Saya Dan sendiri. Maha mengetahui segala sesuatu. Bentar, Bu Rifat, santai dulu, Ente bentar. tadi, sebentar Bu, dia tadi bilang di Allahnya tuh nggak ada yang awal dan yang akhir. Nah sekarang saya Kita baca pakai videonya. Tunjukin kapan saya. Al-Qur'annya dia Ya. bilang di Al-Hadid ayat 3 Tunjukin. ini. Nggak bisa. Iqra Ini fitnah. Al-Hadid. Hah? Kok Apaan sih? Apaan sih, orang? Bisa di Mana? Oke, oke, bentar Bu, Review salawat lagi. aja Bu. Bu Fadila, Ya. salawat aja. Review lagi. Mau saya difitnah. Saya difitnah sama Bu Fadila. Ente Saya nggak mau. Ente review lagi nanti. Jangan lari. Jangan lari. Saya nggak mau. Cari. Anda mau fitnah. Coba tunjukin di mana saya mengatakan tidak ada. Bu Rifat, sebentar Bu Rifat. Udah, Nah, ini dia. Santai. Takiyah ente Santai. ini, aduh susah. Sekarang masalah selawat. Yang takiyah Anda, Ente ngerti Bu arti Fadila. selawat nggak? Oh enggak, ente Saya mau ngerti tanya sama selawat. Anda. Saya mau tanya sama Anda. Selawat nggak? Saya nggak mau ngikutin alur Anda. Saya nggak mau ngikutin alur Anda. Di mana saya mengatakan tidak ada al-awal al-akhir? Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya di mana saya mengatakan. Saya mau. Al-Hadid ayat 3 tadi ente bilang. Bukan. Saya berkata tidak ada Allah yang awal dan akhir. Di mana saya katakan itu? Anda bilang saya mengatakan tidak ada di Al-Quran mana? Ente ini wah licik ini Mana? nih. Mana? Bu Fadila. Kedua, ada sekarang masalah sholawat. Aku langsung ya. Sholawat. Ente tahu nggak arti kata sholawat? Silakan ngomong sendiri, saya tidak berbicara dengan Anda. Anda mau fitnah saya. Klarifikasi fitnah Anda dulu. Enggak ada fitnah. Oh, enggak Ada. bisa. Tadi Anda bilang saya mengatakan tidak ada kata Allah yang awal dan akhir. Oke, Oh ya, gini, Anda gini, bilang gini. sendiri aja. Silakan bicara sendiri. Ya. Bentar. Sholawat. Ya, masalah sholawat Bu Kita Fatimah. ya. mau Aku ngarep tanya. salawat aja. Ya, aku mau tanya. Arti sholawat itu apa? Klarifikasi saya yang tidak pernah Oh, mengatakan tidak bisa klarifikasi. Saya tidak mau. Anda memfitnah. Licik kan? Enggak, Ente nggak mau. licik, Saya nggak ente mau. licik. Duh, Silakan, nggak apa-apa. Udah ketahuan. Anda yang Udah licik, deh, Fatimah. yang licik Anda, Oh, enggak. yang licik Anda masuk. Oh, enggak. Anda mau fitnah saya. Sebentar. Anda memfitnah saya mengatakan tidak percaya ada awal dan akhir di Al-Quran. Saya mengatakan tidak ada Melkisedek di dalam Al-Quran saya. Lalu Anda mempelintirnya. Bukan. Ini konten kalian loh. Bukan. Saya Bukan. berada di kontennya Fatimah sekarang ini dan Anda Bukan. masuk memfitnah saya Nanti yang mengatakan ngomongnya. bahwa Ya. saya mengatakan tidak ada awal dan akhir kepada Allah. Anda memfitnah saya. Enggak, tunjukin ayat, tunjukin videonya. Al-Qur'annya Tunjukin. harus balik Tunjukin dong, dulu. Ete. Bu Rifat, Harus bentar. balik dong. Bu Rifat, bentar dulu. Bu Fadila, sebentar Bu Fadila. Gak bisa bahasa Arab dia, Bu. Udahlah, males saya. Gak bisa. Ya, Ya udah, Anda aja pergi. Kenapa Anda masuk tiba-tiba nyerang saya dengan memfitnah saya mengatakan tidak ada awal dan akhir kepada Allah, padahal saya mengatakan tidak ada Melkisedek di Al-Quran. Anda yang nggak ngerti tiba-tiba menyimpulkan masuk nyerang saya. Anda mau fitnah, Anda licik, Anda ular beludak, Anda mau fitnah saya. dulu. Sebentar. Mbak Iko di review lagi perkataan Uni ya. Silakan, Dicari dulu. silakan. Oke. Ada tadi. Ya, Oke, gini, sekarang kita Bu bahas Rifat. tentang sholawat. Salawat itu. Ya. Makna sholawat. Saya mau Anda tunjukin, saya mengatakan itu tunjukin. Loh, ya harus di review Bu Rifat. ulang dong. Gimana sih? Bu Rifat. Makanya Anda mau Bu fitnah, Rifat. Anda harus perbaiki Bentar, dulu bentar. etika Anda karena masuk mau fitnah saya. Bu Rifat, Bukan. sebentar. Ini kan lagi live. Kalau kita mau review Ya. ke belakang nanti setelah udah di replay baru kita Ya, akan ya. ulang. Oke. Nah, maksud saya Sebagai ini saya masalah orang salawat. Islam, orang Islam, orang Kristen, kalau saya salah saya minta ampun ya. Sekarang kita bahas masalah sholawat. Ya. Apa makna sholawat? Arti sholawat apa? Bu? Salawat itu kami mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Enggak, Wasallam. saya minta tanya artinya. Ma makna sholawat? As'aluki. Saya ma makna mengatakan, sholawat? Salawat Saya itu tidak adalah tahu, mendoakan saya cuma minta Rasulullah. artinya. Saya cuma minta Anda artinya. kan lebih paham. Anda kan lebih paham dari saya. Anda dong yang tunjukin. Saya nggak bisa bahasa Arab. Kan saya bilang, saya nggak bisa bahasa Arab. Lah, ini kelasnya bagus Bu Fatimah. Cakep. Ya. Aku guyut toh. Anda tunjukin, Anda ajarin saya. Oke. Paham? Bukan begitu Ma Uni ya. makna Uni kalau Ma makna salawat. Enggak. Ma makna salawat. Ma makna salawat. Ma makna salawat. Loh, kenapa Ma makna dibalik ke salawat. saya? Kita kan tanya Tuh, ke ente. Anda katanya paham. Anda katanya paham. Anda katanya paham. Justru. Ini kan masalah kita bicara Ma masalah makna ente. salawat. Ma makna salawat. Enggak bisa. Sholawat. Ma makna salawat. Saya tanya balik tadi kan saya tanya kenapa ente tanya balik, artinya ente nggak paham arti sholawat. Gitu Ya, aja. oke. Menurut Anda saya nggak paham. Ajarkan saya. Ayo, ma makna salawat. Ya, salawat. Jadi Allah Sholawat itu dari bersalawat kata-kata pada Muhammad. Sholawat itu mendoakan. Paham? Terus? Artinya Allah mendoakan Muhammad. Berarti Allah mendoakan Muhammad. Nah, berdoa kepada siapa? Salawat kami dengan Allah berbeda. Allah memberkati, bukan mendoakan. Memberkati Oh, dan tolong. berdoa beda tadi kan saya bilang, Bu. Makanya Aduh, kalau Bu, masalah Bu. bahasa Arab, ya Bu, sebentar Bu Fadilah. Tadi kan saya Ya. udah bilang,
kalau Allah katanya memang Tuhan, nah dia mensandingkan dengan Yesus yang katanya berdoa, ya kan? Terus saya lari ke Allah, lah Allah kamu aja bersolawat. Nah saya tanya solawat kepada siapa? Nah kalau memang pengen tahu bahasa Arab, dia tanya saya kan solawat artinya apa kan? Oke kalau begitu kalau pengen tahu masalah bahasa Arab ke Bu Fadilah, saya ngomong gitu kan? Nah di sini dia malah kayak marah-marah jadinya gitu loh. Maksud saya kalau memang kita bicara jujur, ya Allah itu bersolawat kepada siapa gitu loh Bu Rifa. Kan Allah kan enggak. Iya, terus Bu Fatimah. Sepertinya sudah nggak ada, dia sudah hilang ya? Nggak tahu, kayaknya masih ada, cuman ini kali. Nggak ngerti juga saya. Dia dimatikan sinyalnya. Nah, hilang lagi. Ya udah. Dia udah hilang. Sorry Bu Jadi Fatimah, suaraku lagi serak, jadinya kayaknya gede banget, banter banget ya, suaraku. Sorry. Begini loh, siapa namanya dari tadi nih si Umi ini, dia tuh paling nggak suka kalau ngebahas kitabnya kan. Nah, saya kan menanyakan mengenai tentang derajat wanita. Di situ masalah wanita dan perempuan, dia bilang katanya sama lebih terhormat daripada Kristen, katanya begitu kan. Nah, iya, intinya kan saya jawab dengan hadis ya tentang wanita. Oke. Kan tadi pertanyaan awal, kenapa wanita banyak di neraka? Itu ada hadisnya. Kita bicara jujur ya, tidak bohong. Hadis itu nih dari Imam bin Husain radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, "At-thalaqu fil jannah." Ya. Ini masalah ini ya, benar paling banyak di neraka. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa talaqtu finnari fara'aita aktsara ahliha an-nisa. Nisa itu perempuan. Nah, rawahul Bukhari 3241 wa Muslim 2737, artinya aku diperlihatkan di surga, ini Rasul ngomong. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka, aku melihat kebanyakan penghuninya ada para wanita. Artinya dalil yang dia omongkan tadi dipatahkan sama dalil ini. Dia bilang kalau perempuan mau masuk surga harus berbaik sama suaminya, mengikuti perintah suaminya. Sementara dalil yang ini mengatakan paling banyak wanita itu di neraka. Artinya bertentangan nggak? Bertentangan iya. Tidak bertentangan iya juga. Artinya begitu sulitnya wanita masuk surga. Itu satu ya. Banyak hadisnya tentang wanita masuk neraka itu banyak sekali. Ya, itu. Masalah poligami, dia bilang solusi. Kita lihat, kita udah sering bahas masalah ini ya Bu Fatimah ya. Poligami ini apakah solusi? katanya Akibat solusi dari tadi poligami. Nah, akibat dari poligami kan kita tahu sendiri, Bu Fatimah tahu juga ya. Akibat dari poligami banyak yang dikorbankan. Istri pertama atau istri ya, ini kedua. ada Bu, ada lagi di Rifanya nih, kasih masuk lagi tuh. Ya coba ngebahas soal solusi tadi. Poligami adalah solusi tadi. Coba ngobrol sama Bu Fadilah aja. Oke. Sekarang Bu Fadilah saya tanya, jika di Kristen itu ada yang mandul, tidak bisa punya anak, kemudian ada lebih banyak perempuan daripada laki-laki, kemudian perempuannya tidak bisa melayani suaminya, apa solusi di dalam agama Anda? Solusi di agama kami, ya jangan tidak ada poligami. Sudah di mana itu larangan poligami di Alkitab Anda? Memang tidak ada diperbolehkan. Kalau sudah tidak diperbolehkan, Ulangan 2115. Buka lagi ulangan 2115. Itu buka lagi ulangan 2115. Nggak, Uni, aku mau bahas Quran ente. Dari tadi ente bahas Alkitab terus. Oh iya, yang bermasalah kan kitab kalian, bukan kitab saya. Tidak diperbolehkan. Ente dengar dulu. Segala sesuatu yang tidak diperbolehkan artinya dilarang, bukan? Segala yang sesuatu apa gimana? Yang tidak diperbolehkan artinya dilarang apa bukan? Mana yang tidak diperbolehkan itu di dalam kitab Anda? Mana kata tidak diperbolehkan itu? Abraham. Tadi sudah dibahas sama Buktinya dia poligami nggak? Abraham poligami nggak? Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh, Tuhan nyuruh nggak, Bu? Yang nyuruh Sarah. Emang Tuhan dimarahi Sarah nggak kan? Buktinya nggak dimarahin Tuhan, nggak dibunuh Tuhan tuh. Berarti boleh kan? Memang Tuhan kami itu bukan Tuhan yang membunuh. Hah? Yang membunuh suku Amalek siapa? Loh, yang turun di 2 Tesalonika 2:8 itu siapa? Uni, sebentar. Yang membunuh suku Amalek siapa? Uni, dari tadi saya bilang ya, Uni membaca Alkitab tuh jangan kayak baca Al-Quran dibaca saja. Nggak bisa kayak begitu, Uni. Emang ada kaidah apa membaca kitab Anda? Kaidah apa? Kaidah apa membaca kitab Anda? Sepotong. Itu satu. Iya, apa kaidahnya? Al-Quran Anda mau nggak? Sekarang saya mau bahas Al-Quran ya, Anda mau nggak? Saya juga mau membahas kitab poligami. Tentang poligami tunjukkan di mana larangannya. Anda bahas kitab kami. Lari-lari ya. Lari-lari ya. Lari-lari nih Fadila nih. Fadila lari-lari. Mana larangan di dalam perjanjian, mana di kitab Anda larangan? Sebentar. Tadi sudah dijelaskan Bu Fatimah. Nah, jadi sebentar Bu. Sebentar dulu ya. Saya bilang gini. Tadi kan sudah cukup puas nih ya membahas Alkitab ya. Nah, membahas Al-Quran ini baru aja mau lari ke soal solawat.
Ini dia sudah mulai nggak mau gitu kan. Nah, makanya kalau misalnya ngebahas tentang Arab, Jangan gitu, jangan bilang nggak mau. Saya mau mengklarifikasi dulu. Fadilah Hafiz masuk bawah kita. Dia bilang bahwa saya tidak mengatakan tidak ada Allah itu yang awal dan yang akhir. Padahal bukan itu yang saya bilang. Yang saya bilang tidak ada Melkisedek di dalam kitab saya. Dia nyelonong boy tiba-tiba buat statement. Saya mau dia klarifikasi dulu. Jadi jangan orang yang nggak sopan tiba-tiba dilayanin diskusi enak aja. Oke. Gini Uni, sebentar Bu Fatimah. Kak. Saya tadi kan udah bilang nanti Uni review lagi videonya yang lengkap dari Bu Fatimah. Itu satu. Kalau memang tidak ada Uni ngomong begitu, saya udah bilang saya minta maaf kan begitu. Udah selesai tadi sudah ngomong. Nah sekarang kita bahas dari tadi Bu Fatimah sama Uni bahas Alkitab udah selesai dong. Sekarang bahas masalah Al-Quran. Kenapa Bu Fatimah masukkan saya? Karena tadi kan Bu Fatimah tidak mengerti bahasa Arab, makanya saya Bu membantu. Fatimah dusta, dia bilang cuma saya dan dia. Saya minta masukin teman, dia nggak izinin. Dia cuma maunya sama saya berdua. Tiba-tiba dia bawa minta bantuan. Bilang aja udah bawa bendera putih. Bilang aja kalah udah Fatimah. Udah. Ente juga nggak bawa Umi Dini, ayo. Apa urusannya sama saya? Berarti saya lebih hebat dong. Saya lebih gentle, saya lebih gentle. Nggak bisa. Bu Fatimah dia mengakui tidak Saya nggak butuh teman. Saya nggak butuh teman. Nggak kayak Fatimah butuh teman. Sebentar, tenang semua, sebentar. Biar saya ngomong nih, kok jadi kayak ribut banget ya. Dari awal saya akan memakai saudara Rudi Hanes ya kan. Rudi Hanes yang menyampaikan bahwa Bu Rifa ini menantang saya, kan gitu. Nah, terus saya sanggupi. Lalu saya meminta sama beliau untuk sampaikan supaya sama Umi Dini gitu kan. Nah, tetapi saya nggak tahu, ternyata udah saya buat thumbnail segala macam, ternyata Umi Dininya tidak ada. Padahal kemarin pada saat pesan saya disampaikan kepada melalui Pak Rudi, beliau bilang katanya insya Allah Bu Rifanya. Nah, saya pikir kalau namanya insya Allah berarti dalam arti di sini setuju begitu kan. Tetapi saya sudah terlanjur manggil Bu Fadilah supaya kita sama-sama berdua. Tetapi ternyata Bu siapa namanya? Ya udah, saya punya teman itu dibawa masukin. Kenapa? Apa bedanya laki-laki dan perempuan? Kalian kok rasis? Laki-laki nggak boleh masuk. Itu ada teman saya sudah masukin. Kita soal wanita, Bu. Kita mau ngebahas soal wanita. Uni begini, masalahnya Jadi kayak gini ya. Jadi sebentar saya ngomong. Enggak. Anda itu masuk aja nggak sopan. Anda memfitnah saya mengatakan, kenapa nggak ada? Jadi saya nggak mau berdiskusi dengan orang yang nggak jelas. Kalau memang Anda, oke. Kalau saya tanya sama Anda, coba saya tanya kepada Anda, jelaskan kepada saya semua. Di mute dulu Bu Fatimah. Biar saya ngomong. Karena ini Fadilah Hafiz juga nyerocos doang dari tadi. Loh, enggak, saya kan udah ngomong. Saya udah ngomong tadi. Nanti Uni review lagi. Ya, yang lengkap Uni lihat. Kalau memang nggak ada, saya minta maaf. Kan sudah. Clear kan? Oke. Kedua, dari tadi saya sampai minta ngemis loh. Minta masuk ke room sama Bu Fatimah. Jujur ya. Bu Fatimah ya kasih jadwal lah, kasih tema. Oh, saya nggak mau kayak gini. Dengan Anda nanti jadwal di tempat. Dengar dulu Uni. Di mute dulu Bu Fatimah, saya mau bicara. Sebentar dulu, saya kasih angkat tema aja. Ya. Angkat tema Bu Fadilah, angkat. Saya nggak mau sembarangan loncat-loncat ya Fatimah. Tema, angkat tema. Gini, dengar dulu. Angkat tema. Penjelasan saya. Nah, Bu Fatimah tidak masukkan saya ke room dari tadi. Nah, kemudian Bu Fatimah kan mengakui tidak bisa berbahasa Arab. Makanya dia angkat saya masuk ke dalam room. Karena bahas masalah arti sholawat. Gitu loh Bu, masalahnya. Oke, begitu apa arti sholawat menurut Anda? Oke, apa menurut Anda arti sholawat? Menurut Anda apa arti sholawat? Tadi kan udah saya jelasin. Aduh, Uni kok bolak-balik, Uni. Loh, ya apa? Lah, sholawat itu artinya mendoakan. Terus membawainnya apa? Agar selamat si Muhammad ini di akhirat. Iya, terus kalau Allah mendoakan Muhammad, loh, tadi dibilang Allah merahmati. Allah, apa yang terjadi pada Allah? Apa yang dia menyelamatkan itu beda sama memberkati, Bu. Merahmati. Madu. Gini. Apakah Anda lebih hebat daripada Imam Al-Qurtubi? Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya menjelaskan salawat kepada yang tentang Allah itu artinya merahmati dan memberkati. Sekarang begini, ketika sebuah kitab suci yang sudah dijelaskan oleh para ulama, arti tekstualnya Uni. Arti tekstualnya ya. Ya, arti. Mana? Ambil dalilnya. Loh, nggak usah dalil. Ini arti tekstual loh. Arti bahasa Arab. Oh, nggak bisa. Makanya berarti boleh nggak kita ini menerjemahkan bahasa asing terus kita artikan secara tekstual? Boleh nggak? Ya, boleh nggak sebuah frasa asing? Nggak, saya mau tanya dulu. Boleh tidak frasa asing kita terjemahkan per kata saja lalu memaknainya dengan kata itu secara literal aja, boleh nggak? Ya, kalau menurut saya sah-sah saja. Saya tanya, boleh. Oke. Kalau begitu berarti di dalam ini nggak usah pakai bahasa Arab dulu, bahasa Inggris aja. Malu-malu kucing emang terjemahannya di dalam bahasa Inggrisnya saya ket gitu. Emang tidak apa-apa di dalam bahasa Inggrisnya no what gitu. Saya nggak ngomong bahasa Inggris, Bu. Makanya bahasa Inggris aja punya kaidahnya, apalagi bahasa Arab tentang Allah. Dengar dulu, Anda yang mau saya Anda berikan kan? Saya mau jawab. Muhammad artinya apa? Ya Allah. Kalau untuk Allah, kalau segala sesuatu untuk Allah itu tidak sama dengan makhluk, karena Allah adalah laisa kamitslihi syai'un. Artinya segala sesuatu tentang Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk. Allah merahmati Nabi Muhammad SAW.
Itu kami umat Islam memahami begitu. Tidak ada yang memahami Allah berdoa lagi. Nggak ada seperti itu. Karena menurut Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, itu artinya merahmati Nabi Muhammad SAW. Selesai. Buka dulu Bu Fatimah, ininya dalilnya. Biar saya artikan. Itu rahmat itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia sih? Merahmati ya bahasa Indonesia, tapi saya menjelaskannya kepada Anda. Menurut ulama saya mentafsirnya, Oh, bahasa Arabnya apa rahmat? ya, saya begini, kepada Allah apapun yang terhadap Allah itu tidak bisa disamakan dengan manusia karena Allah tidak setara dengan apapun dan Allah laisa kamitslihi syai'un. Apapun tentang Allah tidak bisa disamakan kepada manusia. Kata-kata contoh kayak kami itu nggak bisa dikatakan kami banyak karena kami di situ bermakna lain karena ini terkait tentang Allah. Dan masalah ini yang lebih memahaminya tentu Rasulullah SAW. Rasulullah memahaminya, memberikannya kepada sahabat-sahabat, memberikannya kepada ulama tafsir. Ya, sebentar Bu, sebentar Uni ya. Ini gimana Kami sih itu- yang tunjuk enggak gini? Gimana umat Islam yang memahami bahwa sholat salawat ala Nabi itu adalah Allah berdoa kepada Tuhan lain. Tunjukkan kepada saya. Bu Fadilah. Sesuai dengan Jangan nyelocos Enggak lagi. Oh iya, Makanya saya harus jawab. Coba Bu Fatimah tunjukkan ininya apa hadisnya atau apanya. Diamin, dia mau jelasin sampai di mana, kita tungguin aja ya. Ya. Ayo, Bu Rifa ngomong sampai. Silakan Anda. Oh udah nih ceritanya. Oh ya udah gantian ya sekarang ya, Bu Fadila. Ya. Bu Fadila jelasin tuh ajak bahasa Arab aja kalau begitu. Ya, kami di dalam bahasa Arab kami itu nahnu. Artinya lebih dari kata Ya, nahnu. Pertama, orang pertama lebih dari satu. Ya, itu satu. Nah, artinya Oke, terus? nahnu di sini Ya. Allahnya banyak. Tuhannya banyak atau satu apa dua apa tiga? Enggak? Oh enggak. Faktanya Anda pernah memanggil saya dengan panggilan antum. Antum itu artinya banyak, tapi apakah saya banyak ketika Anda memanggil saya dengan antum ketika kita bertemu di Senengnya Uti Timur? Oh, Paham. Uni ya. Salah. Kalau di Arab Saudi itu nggak ada antum tuh tetapannya. Anda kenapa memanggil saya dengan antum? Anda sendiri memanggil saya dengan antum. Di Indonesia antum itu jadi satu. Tunjukkan kepada saya faktanya. Mana datanya? Memang faktanya di Arab Saudi itu antum tuh lebih dari Mana? satu. Iya, tapi tunjukkan kepada saya bahwa antum itu tidak digunakan sebagai kata penghormatan dan kami juga tidak dikatakan Nggak sebagai kata ada penghormatan. di Arab Saudi nggak ada. Nah, Antum apakah tuh bahasa lebih dari Arab? satu. Apakah bahasa Itu Arab di yang Indonesia, Anda Uni. Anda Itu baru di tadi Indonesia, bilang, antum tadi itu Anda ada masuk, kehormatan. nggak Anda tadi masuk bilang mengatakan bahasa Arabnya Al-Quran dengan bahasa Arab biasa beda Mbak Rifa. Tiba-tiba ketika saya membacakan tentang Al-Quran masalah nahnu kepada Allah, lalu Anda mengatakan, oh di dalam orang Arab nggak ada tuh nahnu. Anda sendiri memanggil saya dengan panggilan nahnu. Anda saja memang Sebentar. Bu Fadila kalau gitu biar kasih Nggak, Anda tuh suka ngejilat lidah sendiri, ludah sendiri, Bu Fadila. Anda memanggil saya dengan panggilan antum. Ente yang nggak ngerti ya. Anda memanggil saya dengan panggilan antum, lalu Anda mau membantahnya sendiri. Ya udah, itu urusan Anda. Bukan, Anda itu sendiri kan memanggil saya dengan panggilan orang antum. Indonesia, Uni. Aku secara orang Ya Indonesia. makanya tunjukin datanya. Kalau antum itu tidak pernah dipakai untuk penghormatan, tunjukin datanya. Jangan cuma ngomong. Saya nggak pernah ke Arab, belum pernah ke Arab. Bawa datanya dong. Terus saya mau kasih data apa gitu loh? Harus bawa orang Ya, Arab ke bahwa sini gitu. tidak pernah ada kata antum itu digunakan untuk sebagai penghormatan jamak plural of majesty, tidak dikenal jamak plural of majesty di dalam kaidah bahasa Arab. Saya belum pernah tahu. Saya kuliah Fakultas Adab Sastra Arab, Uni ya. Ya makanya tunjukin kepada saya datanya bahwa tidak pernah dipakai plural of majesty di dalam kata bahasa Arab. Itu belum pernah ada, tahu saya. Belum pernah. Baru-baru ini aja orang Indonesia pakai antum itu orang Indonesia. Ya. Kami di dalam bahasa berarti tidak ada istilah plural of majesty. Ada yang menafsirkan itu Allah dan malaikatnya. Gantian Ya. kalau ngomong. Ya, Allah dan malaikatnya. Ada yang menafsirkan begitu nih. Nah, sedangkan kata kaminya itu K-nya huruf besar. Apakah malaikat ini setara sama Allah? Kan begitu. K-nya huruf besar. Kalau di dalam bahasa Indonesia, K huruf besar itu adalah pengagungan satu-satunya. Ya. Kalau di Jangan dalam bahasa samakan Indonesia, Al-Quran dengan Bible, Bu Fadila. Di Bible ada Tuhan huruf besar, huruf Saya kecil. nggak Kami nggak mengenal itu. Saya tanya, bahasa Arab kenal huruf besar, huruf kecil Jelas nggak? sama Bu, Tuhan besar huruf besar dan kecil itu memang beda Oke. arti. Oke, Bu. di dalam bahasa Arab, Dalam Bu tadi Fadila, masuk lain yang paham lagi, bahasa Arab, topik lain jangan lagi. jangan kabur. Bu Oh iya, Fadila, bukan tunjukin kabur, ada bahasa bukan Arab, kabur. huruf Lah, besar, saya huruf udah kecil di dalam bahasa Arab. Tunjukin. Saya menjelaskan, makanya justru nggak ada huruf besar, huruf kecil. Artinya nahnu itu untuk semuanya, semua kalangan. Artinya nahnu itu Tuhan itu bilang kami ciptakan, kami bangkitkan. Artinya dia berkata dia tuh lebih dari satu gitu. Allah dengan segala kekuasaannya. Karena ketika Allah menurunkan Al-Quran, dia nggak turun sendiri terus mati di tiang salib karena dia mengutus malaikatnya. Maka kami yang dimaksud oleh Allah adalah Allah dengan segala kekuasaannya. Kuasanya apa? Mengutus malaikat. Dan dia menjaga Al-Quran, kami yang menjaganya. Dan menjaganya bukan cuma malaikat yang turun ke bawah, tapi melalui para hafiz Al-Quran yang menjaga di dalam hati. Maka itulah yang dimaksud dengan kami. Benar, terjaga Al-Quran. Benar. Coba tunjukin mana Al-Quran yang tidak terjaga. Benar, terjaga. Benar, ayo kita oke. Adil ya, angkat tema.
kitab mana yang lebih bisa dipercaya? Bu Fadila Hafiz, dengan saya kasih waktu, saya akan tunjukin bahwa kitab kalian dikorup, oke? Dan Bu Fadila akan menunjukkan kepada saya Al-Quran telah dikorup. Adil. Ayo nanti lari ke jauh, lari ke jauh nih. Dikorup, Bu Rifa. Oh, nggak ada, nggak bisa. Siapa yang bilang Al-Quran dikorup? Ente sendiri Loh, ngomong. kan Anda nanya tadi, berarti Al-Quran nggak dikorup. Saya nggak Berarti ngomong Bible dikorup. Al-Quran. Ayo, tunjukin sama saya di mana Al-Quran itu Saya tidak nggak terjaga. ngomong Al-Quran dikorup. Siapa yang ngomong? Ente sendiri ngomong. Enggak, saya bilang Bible kalian dikorup dan Al-Quran tidak pernah dikorup. Saya bisa buktikan itu. Kenapa ketawa? Ayo buktikan. Ya, lucu. Mana Al-Quran itu yang Ini tidak lucu terjaga? ngomong Enggak. bolak-balik. Jangan lari-lari lagi. Lari-lari mulu nih Bu Saya Fadila. nggak lari-lari. Di mana Al-Quran tidak Saya nggak terjaga? lari-lari. Al-Quran tidak terjaga mana? Cepat tunjukin. Ya. Sekarang 5 tahfiz ini meninggal. Nah, terus mana 5 tafsir? 5 tafsir meninggal mana datanya? Jangan cuma ngebacot data, mana data? Wah ini nih payah nih. Wah. Di zaman Utsmani. Dia mana? Di zaman Sejarah Anda Utsmani baca. ada 5 pentahfiz itu meninggal, Bu. Mana datanya? Mana datanya mana? Baca Loh, berarti sejarah. cuma ngebacot doang. Enggak ada data. Lah sama aja ente juga baca Bu kitab Rifa, kami cuma baca Bu doang. Rifa, Data. Saya ada data. Saya ada data. Mau data. Saya kasih data. Oke, saya kasih data. Bentar. Bu Rifa, masa ngomongnya bocet-bacet begitu sih? Ini muslimah nih gimana sih? Enggak apa-apa. Saya nggak punya Roh Kudus. Saya nggak punya Roh Kudus. Kalian kan punya Roh Kudus kan? Jadi Jadi apa-apa, biarin kalau aja. di Islam Enggak. kalau di Islam itu boleh ya ngomong Jangan, nggak usah nyerang pribadi, nggak peduli. Saya mau tunjukin kepada Bu Fadila Hafiz bahwa udah nyerang pribadi. oh ini nyerang pribadi, takut mau membahas tentang kitab mana yang tidak terjaga. Oh, kalau takut bilang aja. Kalau takut bilang aja, nggak apa-apa. Santai aja sih. Kok ngapain sih mesti Oke. ngomong kata-kata? Ayo Bu Fadila, saya bawa bukti, Bu Fadila bawa bukti. Tunjukin bahwa Al-Quran tidak terjaga, Bu Fadila. Jangan emosi. Ayo, Bu Fadila. Gak jelas. Nggak usah, Anda juga begitu kok. Anda juga lebih parah dari saya, Bu Fatima kok. Nggak usah ngomongin pribadi, nggak usah ngomongin pribadi. Saya nggak pernah loh. Nggak. Ayo, saya nggak pernah ngata-ngatain Anda. Nggak usah ngata-ngatain. Memang kita nggak boleh kalau diskusi itu cuma ngebacot doang. Nggak boleh, kita harus punya data. Karena kita membicarakan agama. Emang kita nggak boleh ngebacot doang, nggak boleh. Maksudnya Nah, ini mau alasan mengikik saya kan? Ini mau alasan nanti Bu Rifa nggak sopan saya kick aja gitu kan? Gini loh, Bu. Ayo, kita tunjukin. Gak ada rem-remnya deh. Ngeber, bocor nih mah bener-bener. Data ya. Kita mana yang paling dipercayai, Al-Quran atau Bible Anda? Ayo Bu Fadila, angkat tema. Bu Fadila tunjukin bukti bahwa Al-Quran tidak terjaga. Ayo saya tungguin. Nanti saya kasih data dan dalil. Cepet. Ya kan Alkitab, saya bilang tadi. Alkitab itu Saya terdiri dari Taurat, Zabur dan Injil, Ibu. Ya, jadi kalau misalnya Nah, dulu yang penting kitab yang kalian pegang itu sudah dikorup. Saya punya data-datanya. Memang Quran itu adanya kapan, Bu? Jadinya kapan, Bu? Apa hubungannya? Hubungannya dengan kitab yang bisa dipercaya. Yang nulis siapa, ya kan? Al-Quran ada di zaman Rasulullah SAW. Kaitannya dengan terjaga atau tidaknya apa? Kaitannya terjaganya bagaimana? Terjadinya kapan? Nah, wahyunya turunnya Oke, kapan? Oke, Terjadinya saya jelaskan. kapan? Mana ada datanya Oke. nggak? Ada, saya ada datanya. Ada, mana sih di bukunya ditunjukin coba? Oke. Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah di Gua Hira pertama sekali dengan surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Al-Quran itu diturunkan bertahap. Pertama ada surat Makkiyah yang turun di Mekah dan ada surat Madaniyah. Dan jumlah suratnya semua 114. Saya punya datanya. Bukunya itu adanya jadinya kapan, Bu? Gitu loh. Al-Quran itu pertama kali ditulis Al-Quran itu sudah ditulis berdasarkan suhuf-suhuf oleh para sahabat. Waktu Rasulullah hidup, yang menjadi penulis Al-Quran adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah juru tulis Rasulullah SAW. Nah, hadisnya ada. Nah, kemudian di zaman Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah sudah wafat, dikhawatirkan banyak para hafiz yang wafat karena ada perang, maka Sayyidina Umar ibnu Khattab mengusulkan untuk membuat Al-Quran. Saya jelasin dulu nih, jangan dipotong dulu. Nah, ketika di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Al-Quran itu dituliskan, yang menulisnya adalah Zaid bin Sabit yang juga adalah penulisnya Rasulullah, juru tulis Rasulullah. Artinya penulisnya sama ya, Zaid bin Sabit. Kemudian, tapi perlu diingat, Al-Quran itu tidak bersandar hanya kepada tekstual tertulis. Karena pada dasarnya, Al-Quran itu berdasarkan oral teks atau hafalan. Sejak turunnya, para hafiz sudah menghafalkan. Dan ketika mushaf pertama dibuat di zaman Abu Bakar Siddiq, itu yang menulis Zaid bin Sabit disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian wafat, kemudian disimpan oleh istri Rasulullah itu anaknya Umar bin Khattab, Hafsah, dipinjam oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan. Setelah dipinjam Sayyidina Utsman ibnu Affan, dituliskanlah dengan berdasarkan wahyunya itu turun dengan bahasa Quraisy. Yang menulisnya tetap sama, Zaid bin Sabit, dan salah satunya disaksikan oleh anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan Al-Quran ini terbukti yang pertama, dia berdasarkan hafalan. Dan kalaupun Al-Quran dibakar saat ini di seluruh dunia, itu pasti tidak akan pernah hilang, karena banyak udah ribuan orang yang menghafalnya. Yang kedua, Al-Quran juga memiliki manuskripnya yang menurut karbonnya yang ada di Birmingham, itu berdasarkan abad pertama. Bible tidak ada abad pertama. Manuskrip awal tidak ada abad pertama. Kemudian selesai dulu. Periwayatannya jelas, artinya pemahaman tentang sebuah ayat itu diriwayatkan oleh perawi-perawi melalui hadis. Dan perawinya pun sanadnya jelas.
Sanadnya ini dan disebut dengan hadis. Hadis ini pun harus dipilih mana yang benar kuat, maka itu yang disebut dengan syahid. Kemudian Udah, Bu. cara qiraah, tunggu dulu. Ada qiraat itu pun harus bersanad. Tidak boleh sembarangan. Oke, coba apa yang saya sebutkan tadi, sebutkan Bible punya nggak apa yang saya sebutkan tadi? Sebentar, kita belum meresponi. Bupati dulu, Bupati dulu. Belum Aku tak meresponi kok. Masa Allah tiba-tiba langsung ke Bible. Nah, ini Ibu ngomong begini dasarnya di mana? Nah, Ibu tahu nggak tulisan Arab itu tertulis dan terjadi di tahun berapa? Adakah Al-Quran punya bukti? Apaan sih ini pertanyaannya? Coba jelasin lagi pertanyaannya, nggak jelas nih. Walah. Kitab Quran yang katanya tadi mengandalkan si penghafal. Lalu ditulis nih sama orang, ya kan? Nah, terus yang tulisnya itu siapa dan di abad Zaid bin berapa, Sabit. tahun berapa? Zaid bin Sabit. Apakah ada Zaid bin yang Sabit. tertulis di tahun berapa? Zaid bin Sabit itu dituliskan ketika zaman Abu Bakar Siddiq hidup. Dia sudah menulis karena dia memang juru tulisnya Rasulullah, itu sejarahnya jelas. Bantah saya kalau bisa. Itu bagian yang si penghafal. Rasulullah Zaid bin sudah Sabit penghafal juga penulis. Rata-rata sahabat Rasulullah penghafal dan Jadi- 40 orang lagi penulisnya lainnya juga ada, bukan cuma Zaid bin Sabit aja. Kalau ngomong agak Anda kan tanya, gimana sih jalannya Anda ya jawab saya lah. pelan-pelan santai, jangan nyerocos terus, santai aja Bu, jangan kayak orang kesurupan. Ya. Karena yang foto-foto Anda, saya belum jawab, Anda udah Saya ngomong. lihat, Saya mau komparasi, ngomongin berikan nyerocos kepada terus. saya Wah, kitab saya Anda kasih sama nggak dengan kitab saya. Kasih panjang Bu ceritanya dari tadi, kita udah dengerin dengan kalem ya. Maksudnya pelan-pelan, kalau ngejawab santai, nggak usah nyerocos ya. Bu Fatimah benar mau tanya. Kalian berdua, Uni. kalian berdua terus tiba-tiba Bu Fadilah Hafiz ngamuk-ngamuk lagi di dalam. Jadi saya wajar lah kayak gini. Wah, itu nggak Uni, usah aku diungkit-ungkit tanya, lagi saya Bu. tanya. Nggak usah Itu diungkit-ungkit lagi. Al-Quran tadi Uni bilang 1 Masehi ya? Yang bilang waktu Masehi siapa? Coba Bu Hafiznya kayaknya telinga ada masalah deh. Iya, makanya Kayaknya ada saya masalah tanya. deh, dari tadi itu salah Tadi mulu Uni deh. bilang 1 Masehi itu apaan? Nggak ada. Saya bilang di abad pertama manuskrip Birmingham secara uji karbon itu Birmingham itu bukan punya orang Islam loh ya. Birmingham itu bukan punya orang Islam. Artinya yang mengujinya bukan orang Islam. Menyatakan bahwa manuskrip itu kira-kira sejaman dengan Rasulullah hidup. Diperkirakan, oke? Jadi bukan saya bilang 1 Masehi apaan? Yesus 1 Masehi apaan sih Bu Fadilah? Ih, jangan nanya Makanya salah saya lagi. tanya tadi. Ya, Makanya abad Anda tuh pertama sering ya, dengarnya salah Bu. Ya, abad pertama. Oh abad pertama apa Masehi lagi? Nggak ada kaitannya sama Bukan Masehi. tadi kan ngomong abad pertama, bener nggak Bu Fatimah? Ya itu yang Birham tadi Di apa? abad pertama kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di abad Nah, pertama. dijelaskan Rasulullah abad di abad pertama. pertama. Di Nah, abad makanya pertama itu apa ya? Tapi ini orang kagak ngerti gitu ya. Maksud saya di abad kehidupan Rasulullah itu ada antara umur beliau hijrah dengan 100 tahun ke depan rentannya. Maksudnya begitu abad pertama, bukan di abad Masehi. Apaan sih ini orang dua-dua udah Loh, salah. bukan. Lah ente tadi jelasinnya salah kok. Bilangnya di Kok abad saya- pertama ya. Kita kan Di nggak tahu abad abad pertama saya yang bicara mana. tentang apa? Saya bicara tentang Yesus, saya bicara tentang Bible, saya bicara tentang Nabi saya dan kitab saya. Artinya Iya, yang kan ente tadi bilang di abad pertama, makanya itu saya tanya abad pertama. Lah kan di saya bingung abad abad kehidupan pertama yang mana. Rasulullah, di abad kehidupan Rasulullah, abad pertama antara ring satu, Anda tahu nggak? Antara sumbernya yaitu Rasulullah itu sudah ditemukan manuskripnya yang di Birmingham itu yang uji karbonnya justru 500-an sampai 645. 645 maksimal uji karbon. Sementara Oke, sebentar. 644 saya bilang, Oke. Ya, sebentar. Maksudnya yang saya tangkap ini, maksudnya kitabnya Rasulullah, Al-Quran ini sudah ada di abad pertama apa bagaimana? nggak ada. Gini maksud saya ya, manuskrip yang Birmingham itu ada di abadnya Rasulullah, bukan abad pertama itu durasi 100 tahun kehidupan Rasulullah dari Abad Rasulullah Rasulullah, hidup. gini aja Bu, saya jelas. Hijriah bukan abad pertamanya Yesus. Emang saya bicara tentang Bible. Hijrah, bukan Masehi. Hijrah. Saya kan nggak bicara tentang Bible, gimana sih? Oh, Ya bilang Rasulullah nih, ada. abad pertama Hijriah kan gitu jelas. Nah, jadi bisa Kalau dibilang. orang bicara tentang Nabi Muhammad, itu orang sudah merujuk kepada Nabi Muhammad itu di abad pertama kehidupan Rasulullah. Karena orang semua Iya. tahu bahwa Rasulullah itu bukan Siapa hidup di tahu abad kan- pertama. Ada aja nggak paham? Siapa tahu kan bisa abad pertama sebelum Masehi Ya, apa sesudah lah, kan belum Masehi, ada kan Nabi Muhammad, gimana sih? Lah iya makanya kita kan nanya begitu Bu, santai aja, nggak usah marah-marah ya kan. Nah, tapi saya kayak ngajarin anak TK. yang kita tanyakan begini Bu, kira-kira apakah Al-Quran itu memiliki kitab yang bisa dikatakan manuskrip yang asli gitu ya? Terus itu Ada, tertulis itu di abad di Birmingham. berapa? Di abad berapa? Yang nulis berapa? Yang nulis itu siapa begitu Bu? Apakah Kan sudah saya jelasin, saya nggak dengar saya jelasin tadi. Yang penulisnya adalah Zaid bin Sabit, oke? Kemudian yang manuskrip yang ditemukan yang di Birmingham itu, yang penelitinya adalah bukan orang Islam, menyatakan uji karbonnya itu dari tahun sebelum kenabian maksimalnya ya, antara penulisan kitab itu sampai ke 645 tahun, yaitu di mana pada zaman itu Utsman sudah menjabat sebagai khalifah. Artinya manuskrip ini ditentukan 99% oleh orang-orang yang mengujinya itu ditulis di zaman Rasulullah. Tunjukkan kepada saya di abad pertama kehidupan Yesus ada manuskrip kalian mana? 99%. Jadi nggak 100%. Oh iya dong, menurut
90 berapa persen, pokoknya 90 ke atas persen menurut penguji Birmingham. Silakan cek aja di Google. Birmingham ini siapa? Orang mana? Birmingham ini orang mana? Ini Anda cek di Google, masa saya harus jelasin semua sih Mbak Fatimah? Kan kita kan diskusi di sini sekalian. Birmingham ini orang mana? Saya nggak bisa kasih data karena saya nggak bisa share screen, saya nggak pakai laptop, saya susah mau share screen. Anda cek di Google. Saya pikir kalau itu tinggal ngomong dia orang Amerika. Anda klik gitu. Kalau Anda klik itu, diskusinya nih nyambungnya di ya klik Birmingham, manuskrip Birmingham. Ibu bisa nyebut Birmingham ini maksudnya tuh dapat informasi dari mana begitu loh? Ya dari kalangan intelektual lah, masa dari Anda? Emang Anda intelektual? Dari Google ya? Dari Google ya Bu? Lah terus kalau dari Google saya tanya dari Google ya Bu? Langsung aja ya gitu. Betul jawabnya gitu. Betul. Iya betul. Kenapa? Untung ada Google ya. Kalau nggak ada Google mah repot. Untung ada Google. Iya ada Google. Emang kenapa? Oke, untung ada Google. Kalau begitu bisa ditunjukkan ya Bu ya. Itu di abad berapa? Ada jadinya tuh di tahun berapa? Abad apa sih? Kan saya sudah jelaskan tadi. Silakan Anda. Kita hitungan saya aja deh Bu. Kok itu Masehi? Muhammad udah lahir di Masehi ini apaan sih? Oh ya udah, kalau begitu di abad Hijrah aja deh kalau begitu. Itu terjadinya setelah selisihnya setelah Muhammad mati. Anda udah ngomong ya? Anda kalau ngantuk udah selesai nggak apa-apa. Santai aja Bu, santai aja. Itu jadinya itu jaraknya. Kita nanya belum selesai nyerocos terus ampun deh nih. Perempuan ya, bisa ngomong jelas. Ngomong apa? Saya tanya ya, jadinya itu setelah Muhammad itu berjarak berapa lama Quran itu jadi? Ya Allah. Sejak Rasulullah hidup, beliau sudah memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menjadi penulis wahyu, oke? Tapi kenapa belum jadi buku? Karena memang Rasulullah sebelum wafat baru wahyu terakhir ada, makanya belum dibukukan. Di zaman Abu Bakar Siddiq, yaitu kurang lebih cuma menjadi khalifah selama 2 tahun, itu ada. Nah, ditulis oleh Zaid bin Sabit. Kemudian di zaman Utsmani dituliskan lagi oleh orang yang sama, yaitu Zaid bin Sabit. Maka saya sekarang sudah menjawabnya, terserah kalian nggak percaya, tunjukkan kepada saya jadi awal kalian, penulis kitab kalian. Nggak bisa gini dong. Quran itu kan tadi kan katanya sudah jadi di abad pertama ya. Saya mau tanya ini, apakah Al-Quran yang ditulis itu menceritakan tentang bangsa Israel? Ini apa sih menceritakan apa kaitannya? Kita meneliti. Nabi Muhammad masalahnya gini loh, seluruh manusia. Kalau Anda bertanya, adakah Bani Israel diceritakan? Ya ada lah di dalam surah Al-Baqarah. Nah yang jadi masalah, kenapa ceritanya berulang, Bu? Pertanyaan Anda dengan keterjagaan Al-Quran itu apa hubungannya? Masalahnya kita menyelidiki ya kitabnya Al-Quran itu, kenapa kok kisah sejarah bangsa Israel yang nyatet Muhammad? Sedangkan kita tahu umat Islam membenci bangsa Israel. Di mana kami membenci Bani Israel? Bahkan ketika kami tasawuf akhir pun kami diperintahkan bersalawat untuk Nabi Muhammad dan Ibrahim dan keturunannya. Dan keturunannya siapa ya? Jadi kan nabi-nabi yang diklaim. Justru itu nabi-nabi yang diklaim. Tapi kenapa kalian tuh nggak usah lari dulu? Nggak usah kabur dulu. Apa kaitannya? Membenci orang Nasrani dan orang Yahudi, itu yang jadi masalah. Di mana kami membenci? Ayo tunjukin dalilnya di mana kami membenci. Ayatnya mengatakan seperti itu, Bu. Ayatnya mengatakan begini, sesungguhnya Bani Israel dan juga orang-orang Nasrani tidak akan senang kepada kamu sampai kamu masuk ke agamanya, gitu ya, Quran kamu kan. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata kitabnya Kristen tidak pernah mengajarkan benci terhadap Islam, karena Kristen atau Yesus tidak pernah mengenal namanya Islam. Yakin, Kristen tidak pernah mengajarkan benci. Barang siapa yang ingin ikut aku harus membenci ibu dan bapaknya, itu nggak membenci. Konteksnya dulu. Kayak kemarin membenci loh. Yesus perintahkan membenci bukan dibenci ya. Jangan mempelintir kitab Anda loh. Coba sini. Ayatnya ditoreh dulu. Ayatnya ditoreh. Kita lihat ya. Di mana? Oke, bentar. Ini udah lari loh. Anda udah lari ya tentang Anda kritik teks, Anda akan babak belur loh. Saya akan membuktikan bahwa kitab Anda tidak terpercaya, Anda lari-lari nih. Dan Anda berhasil membawa saya lari-lari dulu. Karena gini ya, mau ngomong katanya nggak mau mempercayai kitab saya, tapi ternyata Allah kamu membenarkan kitab terdahulu. Dan kitab iya, membenarkan dalam arti membetulkan. Membetulkan dan mengatakan benar. Ukurnya mana? Tolak ukurnya mana? Al-Quran. Quran itu sedang membenarkan kitab terdahulu, Bu. Nah, kalau membenarkan menyatakan benar apa maksudnya? Ayo menurut Anda apa benar? Harus ada kitabnya. Kitabnya mana? Apaan sih? Apaan sih nih? Apa sih Fatimah nggak jelas? Anda itu nggak jelas. Konteks poinnya apa? Yang dibenarkan Allahmu apa? Yang dibenarkan Al-Quran adalah benar bahwa ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa, bahwa benar ada Injil yang diturunkan kepada Isa. Nah, tetapi bukan kitab yang kalian sekarang, karena kami pun di dalam Al-Quran Allah katakan dulu. Saya jawab, tanya saya jawab nggak boleh. Ini kalau nggak mau diskusi lagi, udah cabut aja Fatimah. Udah kamu angkat bendera putih aja, udah bawa Bapak Dila lagi. Kamu yang juga ini udah jam 22.48 di sini nih. Saya punya anak ini. Jadi saya mau jelasin dulu sama kamu. Pertama, saya mengatakan bahwa Al-Quran kami membenarkan dalam arti mengatakan benar ada kitab yang terdahulu yaitu Taurat dan Injil. Nabi Musa itu adalah nabi utusan Allah. Lalu kemudian Al-Quran membetulkan
bagaimana cara Al-Quran membetulkan dengan Allah memberitahukan apa yang tidak Membenarkan, kalian Bu. Membenarkan. Selesai dulu. Nah, Bu. saya akan buktikan bahwa kitab Anda tidak bisa dipercaya. Oke, angkat tema apanya, angkat buktinya. Saya nggak mau ngomong ya, nanti saya dikira fitnah. Saya akan ditambahin. Tidak satu kitab Anda itu dikoruk artinya dikurangi, ditambahkan atau dirubah. Nah, saya punya data-datanya di sini. Di dalam menurut William Barclay yang adalah seorang Ibu, baca seorang Quran aja, Bu. teolog. Baca Qurannya. Aduh. Ini saya jadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Nah, kitab-kitab yang terdahulu ini apa yang dibenarkan, Bu? kitab Membenarkan Injil yang turun kepada Nabi Isa, kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa. Terus apa Nah, mana kaitannya dengan kitabnya mana? Kitabnya mana? Ya, kalau kitabnya ada ngapain Al-Quran turun? Loh, saya tanya, ini kitabnya mana nggak dibenarkan kok? Iya, memang dibenarkan. Kalau itu mana loh batu? Mana loh batu yang diturunkan kepada Musa? Ayo, mana tunjukkan kepada saya. Artinya Mana loh batu? kalau ditanya Ya, yang bukan sebelah Matius saya Lukas gini, bukan Matius Lukas iya, yang makanya ditulis mana? berdasarkan Makanya penyelidikan. mana kitabnya mana? Kalau ada ngapain Al-Quran turun? Jangan Kalau ada ngapain Al-Quran turun? Ini Dibenarkan itu arti. Gini, Anda salah paham. Anda nggak ngerti. Dibenarkan maksudnya adalah benar bahwa ada kitab yang turun bernama Taurat dan Injil yang bernama Taurat. Benar, Ya, bahwa ada kan? Dibenarkan. Ya. Dibenarkan, makanya Cuma ada. mengakui. Itu mengakui bahwa. Nah, sebentar, kan masalah tadi kan masalah menjaga keabsahan Al-Quran. Itu yang Uni ya. Ya. Nah, saya ada data ya, ini ya, saya bacakan. Hampir 15 abad Al-Quran tidak pernah dirubah dan direvisi, baik oleh ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhiran. Tapi pada tepat tanggal 25 sampai 27 September 2018, baru berapa 3 tahun yang lalu, Lembaga Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran melaksanakan mukernas. Dan hasil musyawarah tersebut menghasilkan sebuah keputusan ulama Al-Quran Indonesia akan mengubah kata dalam Al-Quran sebanyak 186. Mereka menganggap bahwa kata tersebut perlu disesuaikan kembali karena ada beberapa kata yang penulisannya perlu ditambah atau dikurangi seperti penulisan huruf, alif, dan sebagainya. Artinya, terjaga nggak? Nah, ada itu aja. Mana datanya? Tolong tunjukin datanya. Loh, ada, Anda baca aja di Kompasiana, nanti ada semua. Kompasiana ya. Saya juga pakai Google, boleh dong. Enggak, kalau saya bawa data, bawa dalil. Enggak, kalau saya bawa dalil ini kita lihat. Ya, mana? Oke, mana dia yang mana Bu Fadila? Ayat yang dirubah yang diganti itu mana Mbak Fadila? Lah saya bukan masalah itu, masalahnya ini kan ayat yang dirubah yang mana? Yang penting kan ada datanya. Iya, mana dalilnya mana? Yang dirubah itu mana? Yang dirubah mana Mbak? Yang berbeda dalil mana? dari tadi Jangan lari-lari dong. Anda ini enggak Anda kalian ini udahlah berdua keroyokan. Saya mau bertanya secara poin mana dia? Saya sudah memberikan jawaban. Yang dirubah mana? Yang dirubah mana? Al-Quran pernah direvisi oleh Kementerian Agama sendiri. Mana? Mana dia? Yang mana ayatnya? Yang direvisi mana? Saya pakai Google, aku juga pakai Google, boleh dong, bener Ya, nggak Fatimah? boleh. Iya boleh. Ayat mana yang dirubah? Ayat mana yang dirubah? Ya, Bu Fatimah, ya, aku udah jawab Bu Fatimah. Yo, silakan. Ayatnya mana yang dirubah mana ayatnya? Rifa ini mulutnya udah kayak orang bener-bener ember Kok bocor. tanya ayatnya? Yang penting ini di sini. Aku bukan baca ayatnya, Uni. Ini bukan masalah katanya ayat. dirubah. Masalah ayat, masalah Loh, dalil. yang dirubah katanya enggak katanya yang dirubah ayatnya. Jadi yang dirubah apa? Enggak, yang dirubah apa sekarang? Yang dirubah apa? 186 kata. Yang dirubah dalam apa? Al-Quran. Kata, bukan ayat. Yang dirubah Aku mana? ngomong kata dalam Al-Quran. Yang dirubahnya mana? Mana? 186 kata. Loh, Mana? wah, kayak susah. Aduh, Bu Fatimah orang kayak gini. Gak paham dia. Fatimah ini bentar lagi mau ngetik saya ini dia nyut saya terus nih. Ini masalahnya kamu dari tadi ngomong masalah Quran ini Ya iya dong, kalian kan bicara Al-Quran, saya minta bukti dong. Mana buktinya? Pakai data nggak tadi? Pakai bukti nggak Ya, tadi? punya saya mau share screen tapi nggak bisa. Silakan saya kasih Saya screen. data Ini dari nggak Republika. Kompas yang Bukan Republika. delete, Tahu nggak sih data? Saya Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Saya pakai HP Nggak soalnya. masalah, nggak masalah. Pokoknya udah terbukti ya. Bu Aduh, Fatimah, di YouTube udah mana? terbukti Mana ya. buktinya? Bentar, Buktinya mana? Buktinya mana? Bukan semua sebentar ya. Saya Oh, jangan gitu curang. Ayo, dulu ya. ayo ayat mana yang dirubah? Kurang itu. Oh, Ayat mana yang dirubah? Ayat mana yang dirubah Bu Fadila? Saya Ayat mana yang dirubah Bu Fadila? kata, Uni, dari tadi saya ngomong kata, bukan Iya, ayat. mana? Mana dia? Yang mana kata mana yang dirubah? Data, saya data. Iya, mana yang dirubah? Coba saya bisa tunjukin kita Saya yang dirubah. bisa ngomong data, Uni. Aduh, ini orang Iya, nggak bisa mana? jadi diskusi Bu Fatimah. Kalau yang penting Loh. saya udah jawab. Udah. Dulu diam biar sebentar. Bu Fadilah diam dulu bentar, mute sebentar ya. Ini orang kayaknya memang pengen mau keluar, pengen pamit dari Enggak, saya mau di sini, enggak mau keluar, saya mau di sini. Saya mau minta data.
Makanya dia nyerocos dari tadi supaya jengkelin nanti di-kick gitu maksudnya. Enggak, jangan di-kick saya di sini aja sampai pagi kita. Sampai pagi kita bahas kita di sini. Makanya nyerocos terus itu, nggak boleh ada orang ngomong. Bilang aja pengen mau nge-kick saya, enggak usah malu-malu. Kan ngomong terus kan? Nggak kapan orang lain ngomong? Kapan orang lain ngomong? Mau kamu aja yang ngomong? Oke, silakan ngomong. Silakan ngomong. Ya kalau ngomong nyerang gue ya gue serang balik lah. Makanya diam dulu kalau orang ngomong. Dari tadi kamu ngomongin masalah data, manuskrip begini bla bla segala macam pakai data nggak Bu? Ibu alasan bilang karena gue mau ngasih data boleh nggak? Diam Saya dulu mau ngasih karena data. bisa pakai HP. Karena pakai HP nggak bisa share screen. Nah Bu Fadilah juga sama. Dia ngomong karena dia juga nggak pakai laptop, dia pakai HP, makanya dia nggak bisa share screen. Jadi sama-sama gitu Iya, loh Bu. saya Jadi minta nggak usah data ayat nyerocos. yang dirubah itu mana? Kata Al-Quran yang dirubah itu mana? Itu yang saya minta. Karena saya punya data, kitab kalian yang berubah. Ini Itu yang maksud di saya. layar. Ini loh yang di layar ini kamu ibu coba baca dulu ya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ini kalau loncat-loncat mulu sih Fatimah dari tadi ya. Masalahnya dari tadi ini belum Enggak lah, saya mau ke teks Al-Quran aja. Saya nggak mau, saya mau kitab siapa yang bisa dipercaya. Saya bisa mau, saya mau nunjukin kitab Ini Quran kitab bisa Al-Quran. dipercaya nggak? Bisa dong, karena kan sudah saya tunjukin tadi. Al-Quran bisa dihafal dan dia Bisa itu punya dipercaya. sanad. Bisa Ya, bisa dong. ya? Oh, oke, Bisa dong. ini bacanya gimana nih? Mengandung kebenaran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Terus Taurat dan kaitannya apa? kitab Iya. mana? Lah, Kitab kalau mana? ada kitab Taurat dan Injilnya, kenapa harus ada Al-Quran? Karena tidak ada lah, makanya Al-Quran diturunkan. Menurut Kalau kamu tidak harusnya tanya ada, sama Lukas. kalau Enggak. tidak Kamu tanya ada, sama kalau Lukas tidak dong. Kalau tidak ada, kenapa dibenarkan kitab sebelumnya? Karena memang ada kitab dahulu itu ada. Musa membawa Taurat, Daud membawa Zabur, kemudian Isa membawa Injil. Terus mana kitabnya? Kalau kitabnya masih ada, untuk apa Al-Quran turun membetulkan? Logikanya begitu. Sejak kapan? Nggak adanya kitab di Taurat Injil hilang itu sejak kapan? Ya mana saya tahu. Ini Quran Kamu tanya jadinya sama Lukas lah. Ini Loh, Quran kamu tanya jadinya sama Lukas lah. Ini Quran jadinya kapan? Quran jadinya apa? Jadi apanya maksud Anda ini? Quran jadinya kapan? Al-Quran itu turun berdasarkan hafalan. Sejak zaman Rasulullah mulai diangkat menjadi Rasul. Aduh, ini apaan sih? Jadinya kapan? Saya tanya. Saya boleh jawab ya? Iya, Saya kamu boleh jawab. jawab Ini di abad Ya udah berapa? gue jawab. Al-Quran itu berdasarkan hafalan, bukan bersandarkan hanya kepada tekstual. Secara tekstual Al-Quran dibukukan di zaman Sayyidina Abu Bakar. Kemudian mushaf itu yang dipinjam oleh Sayyidina Utsman. Kemudian dibukukan kembali oleh orang yang sama. Dijelaskan. Itu sudah dijelaskan. Saya Terus, tanya. terus apa? Kamu nanya kan Al-Quran jadinya kapan tadi? Gimana sih ini orang? Langsung sebut abad berapa? Jadinya kapan? Begitu. Di zaman Utsmani tahun 644. Oke, di tahun 644 itu berarti Injil sama Taurat masih ada kan? Injil sama Taurat yang ada tuh Injil yang dipegang-pegang oleh orang Nasrani yang bagi Al-Quran dikatakan fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba, celakalah orang yang membuat kitab dengan tangannya lalu berkata ini dari Tuhan. Faktanya surat-surat Paulus emang itu Injil. Saya tanya Bu, ini yang di Taurat dan Injil dibenarkan Allah ini yang mana? Yang ada pada Musa dan Isa, bukan pada Paulus, Matius, Lukas. Yang mana? Kalau begitu kitabnya mana? Kalau ada buat apa lagi Al-Quran turun? Karena kitab kalau itu ada, panutannya sama Lukas. Kalau nggak ada, Saya yang tanya, yang Kristen kan kalian mana manuskripnya? Manuskrip ada pertama kenapa mana? dibenarkan? Kalau nggak Karena ada, di dalam Al-Quran itu mengimani itu adalah mempercayai bahwa ada kitab sebelumnya, bukan berarti dijadikan panduan hidup. Karena panduan hidup kami cukuplah Al-Quran, Ini bukan berarti makanya kitab itu kamu harus baca ada. asumsi, kamu baca asumsi. Loh, kok asumsi? Kamu jawab. Ini Kok asumsi? kapan Kamu tahu artinya iman dalam Islam? Ini kitabnya mana yang dibenarkan? Kitab yang dibenarkan Yang di mana? dibenarkan itu yang dipegang sama Musa. Aduh kok Ya, dablek banget mana? Fatimah ya. Mana Itu kitabnya? sama Musa lah. Mana lo batu yang sama Musa? Mana lo batu yang sama Musa? Yang mana? Mana lo batu? Mana lo batu yang sama Musa? Ini Mana saya lo rasa batu yang ini- sama Musa? Allah Mana ini mana lo batu yang dipegang Musa? Ini saya rasa. Iya, ini terserah Allah. kamu menghujat Islam dilarang menghujat Jawab. sembahan orang lain. Ini Silakan kamu kamu jawab bilang dulu. enggak, Kamu jawab mana dulu. lo batu yang ada pada Musa? Mana lo batu yang ada pada Musa? Membenarkan kitab-kitab Oke. di mana? Mana lo batu yang ada pada Musa? Jawab. Mana lo batu itu? Aduh. Aduh. Kamu punya nggak manuskrip awal kitabmu? Coba tunjukin. Abad pertama. Tulis apa sih? Ditulis apa sih? Jadi apa sih? Ah, gua nggak tahu. Jangan nggak usah lu sosok tahu lu tuh kan bukan baik. Di mana lo batu itu? Ini tahu Lu apa aja dari lu mana? menghujat Tuhan gua Ini tuh bilang tahu goblok. dari mana? Lu Woi. lu tadi sosokan menyerang pribadi gua sementara Tuhan gua Makanya lu dengerin lo. terus. Ini jawab ini. Kalau misalnya kamu nggak bisa ngejawab bahwa Allah Karena lu sama mulut tuh lu tukang ya berarti menyerang kamu hilang. pribadi. Lu kalah lu pengen ngetik gua. Lu pengen ngetik gua bilang aja Fatimah enggak pantas lu tuh. Lu menghina Tuhan gua, ya. Lu menghina Tuhan gua dan lu sosok nyerang pribadi gua tadi. Bu Fadilah nyanyi dulu Bu Fadilah. Jadi kalau udah kalah itu oke. Gua akan tunjukin bahwa kitab kalian itu sudah dikorup di dalam 1 Yohanes 57. Bu Fadilah coba nyanyi Ayo, Bu Fadilah. tunjukin. Nyanyi dulu, nyanyi Nyanyi dulu. apa? Bu Fadilah. Nyanyi Nyanyi apa apa? saja? Nyanyi Oh, apa udah kalah bilang aja. Nyanyi apa? Suara Oh, dia. kapan bilang aja Fatimah. Soalnya tanya lucu, ditanya dari tadi malah nanya balik Bu. Apa yang kalian tanya? Sekarang mana lo batu yang sama Musa? Ini Mana lo batu yang sama Musa? Oh, kamu aja nggak punya. Ayo, mana lo
yang ditulis Lukas, yang diselidiki Lukas, mana kitab itu? Ini Tanya sama Lukas. yang dibenarkan yang mana nih? Kita bagaimana Yang dipegang Musa, Benar. yang dipegang Musa yang ada pada zaman itu, yang dipegang Nabi Isa. Maksudnya yang dipegang Musa hilang di kuburan gitu maksudnya. Lah buktinya ada nggak? Sekarang gue tanya ada nggak kitab? Manuskrip kalian ada nggak? Sekarang Ada mana? Musa Mana? apa namanya? Kita Musa apa Mana? namanya? Mana? Kitab Musa apa Mana? Mana namanya? manuskrip kalian? Kitab Musa apa Mana? namanya? Kitab Musa Mana? apa namanya? Kitab Musa Ya, apa mana? namanya? Ya, Kitab Musa Mana? apa namanya? Oh udah bodoh ini, udah bodoh. Nggak sorry ya, udah bodoh. Mana? Tunjukin. Tunjukin mana Musa kitab apa Musa? namanya, Bu? Bu Fadila, Ya, mana? Kitab Musa apa namanya, Bu Fadila? Kitab Musa? Iya mana? Mana? Jangan kenapa Mana? tiba-tiba. Kitab Musa namanya, Bu, katanya, Bu. Orang Yahudi katanya pegang Al-Quran, Bu. Oh gitu. Enggak pernah. Jangan mau framing orang Yahudi nggak pernah pegang Al-Quran. Mana kitab Musa? Mana kitab Musa yang diajarkan Musa kepada orang Yahudi? Mana? Ayo. Harus percaya sama Al-Quran, Bu. Orang Yahudi. Oke, mana yang benar? Mana yang benar antara Septuaginta, Peshitta dengan Tanakh? Mana yang benar? Fadila, katanya orang Yahudi ngomongnya bahasa Arab nih, makanya kita harus percaya. Nggak ada. Jangan memframing lu, Fatimah. Jangan memframing lu, jangan buta lu. Mana gua nggak pernah. Perasaan kalian dari tadi itu suka memfitnah ya. Kayak Bu Fadila masuk dengan memfitnah, sekarang lu memframing. Bu, Bilang ya, aja kalau udah kalah, bilang aja. Gua akan bongkar kitab kalian itu banyak dikorup. Yang pertama dirubah, ditambahi, dipalsukan. Bil haqqi, ya. Musa Iya. lima Baina ya dai. Iya betul. Jalan Taurat wal Injil. Ya kan? Betul. Berarti memang yang dibenarkan Allah ini adalah Taurat dan Injil, tetapi kalau Iya, dibilang Tauratnya Nabi Musa, bukan Taurat yang you pegang sekarang, yang terjemahan. di kitabnya Musa itu di mana? Cuman hanya bisa Ya, menggelar. sama Nabi Musa lah dulu. Sama Nabi Musa dulu lah. Sekarang sudah tidak ada karena sudah dikorup, karena sudah dirubah-rubah sama tangan-tangan jahil. Dan saya bisa membuktikan itu. Kenapa kamu takut saya kasih data? Kamu takut pakai Saya tanya, tanah Bu, tanah dan Septuaginta sama nggak? jangan nyerocos terus, Bu, konsisten. Ini Oh ceritanya enggak, saya kasih bukti. Saya kasih bukti. ini Saya kasih bukti. Enggak, saya kasih bukti. Kitab kamu bisa dipercaya atau enggak? Saya tanya, Septuaginta dengan tanah sama apa enggak? Bu Fadila, Kamu tahu nggak? Yang ngomong aja ya. Oke, tanah dan Septuaginta kamu tahu nggak itu bedanya apa? Apakah itu sama? Saya tanya sekarang. Kenapa? Oh, udah KO Fatimah, ya udahlah. Aduh, bilang aja udah nyerah. Oh, udah ada, Bu, udah selesai ngocosnya, Bu. Soalnya nggak kedengeran, nyerocos terus soalnya. Ini masalahnya di abad 7 ini Muhammad sempat membenarkan kita terdahulu, tapi dibilang katanya hilang udah bersama dengan Musa. Terus udah dikorup. Nah, dikorupnya di abad berapa, di tahun berapa? Ini di abad 7 masih dibenarkan. Bu, yang gila siapa ya, Bu Fadilah? Aku dari tadi mute, makanya aku ketawa lo hilang orangnya. Loh, kabur ya dia? Ya, Iya hilang. kenapa dia hilang? Udah jam 3. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana respon teman-teman terhadap video yang barusan kita dengar dari awal hingga akhir? Satu pernyataan yang harus saya katakan, kalau Anda tidak setuju, kalau Anda kepanasan, ya skip saja. Kalau Anda tidak mau belajar, ya silakan buta selama-lamanya. Kalau Anda tidak mau dengar data-datanya, ya udah silakan dengar Ustadz Anda. Tetapi yang namanya belajar untuk mencerdaskan banyak orang, maka kita harus siap membuka literatur yang bertanggung jawab. Dan apa yang disampaikan oleh para apologetik ini tidak ada istilah mau melukai, tetapi bagaimana membukakan fakta bahwa ada banyak yang mirip-mirip di dalam Quran dengan di dalam Alkitab, namun kisahnya itu berbeda. Pengutipan nama bisa saja sama, tetapi kisahnya itu bisa saja berbeda-beda. Hal ini menimbulkan pro kontra atau kesalahpahaman yang selama ini begitu runcing, yang dibenturkan satu dengan yang lain. Maka kita harus dapat mendudukkan pokok masalah itu dengan baik. Kita mau percaya keyakinan kita, ya terserah. Anda mau murtad, terserah. Anda mau mualaf, terserah. Semua ada konsekuensinya. Tetapi kita harus berdiri di dalam keimanan kita yang berlandaskan dengan baik, sesuai dengan sejarah, literatur, dan ceritanya itu tidak lompat-lompat, namun tertata rapi, dipercaya, disaksikan, bukan asal-asalan. Teman-teman, saya memberikan sebuah video ini supaya ada banyak orang yang akhirnya melihat data ini dengan terang dan berpikir bahwa apakah yang teman-teman yakini itu sudah benar, sudah tepat, atau hanya karena ajaran harus imani dan segala macam. Jadi kalau teman-teman kepanasan, ya berhenti saja, nggak usah baper, karena kita di zaman ini harus dapat mencerdaskan banyak orang. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Kristus memang selalu memberikan kami perintah untuk meluruskan orang-orang yang menyalahpahami kekristenan. Mungkin teman-teman melihat ada banyak persamaan antara Quran dan Alkitab,
nama-nama tersebut. Tetapi kami harus percaya bahwa yang detail, yang tertata itu ada di Alkitab. Teman-teman boleh membantahnya dengan literatur, jangan bantah dengan lapor-melapor. Itu namanya anak kecil, tidak dewasa, bahkan tidak siap untuk menggunakan akal sehat. Betapa pentingnya kita mencari sesuatu untuk memperkuat keimanan kita. Bantahlah data-data itu dengan data. Bantahlah literatur yang dibacakan dengan literatur. Jangan dibantah dengan cara melapor. Itu namanya tidak dewasa. Teman-teman, kiranya kasih Kristus mencerdaskan Anda, memberi kesempatan kepada Anda untuk menerima keselamatan yang hanya di dalam Yesus untuk semua orang, untuk dunia ini. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.